salah satu marketing tools, yaitu customer service. Customer service berperan sebagai alat pemasaran terpadu yang membangun citra merek, menjadi media komunikasi dua arah, mengumpulkan data pelanggan, menjaga loyalitas, serta mendukung peningkatan penjualan dan keberlanjutan bisnis. Ada pula penerapan customer service yang saya bangun untuk 1 tahun ke depan, yaitu pada bulan pertama sampai ketiga adalah fondasi. Fokus pada fondasi ini yaitu persiapan sistem dan standar layanan. Strateginya, membuat SOP customer service, membuka semua kanal CS, membuat database pelanggan, training CS, dan respons secara cepat. Media pendukungnya yaitu WhatsApp Business API, Instagram DM, comment replay, serta email customer service. Target dan hasil yang saya harapkan yaitu respons CS, database pelanggan terbentuk, customer service konsisten dan profesional. Pada bulan 4-6 adalah optimalisasi. Fokusnya yaitu efisiensi dan kualitas layanan. Strateginya sendiri yaitu implementasi chatbot, pengelompokan pelanggan, mengumpulkan feedback pelanggan, serta konten edukasi berbasis pertanyaan customer service. Media pendukungnya yaitu HubSpot CRM, Zoho CRM, dan Google Sheet. Target dan hasil yang diharapkan yaitu penurunan komplain berulang, customer service lebih cepat dan akurat, serta kepuasan pelanggan meningkat. Lalu pada bulan 7-9 yaitu engagement dan loyalitas. Fokusnya adalah membangun hubungan jangka panjang. Strateginya yaitu program pelanggan loyal seperti memberikan voucher atau promo khusus, follow up pasca layanan, kampanye testimoni pelanggan, maupun evaluasi performa CS bulanan. Media pendukungnya yaitu Instagram Reels, fake website, broadcast WhatsApp, dan Instagram. Lalu ada target dan hasil yang diharapkan yaitu repeat customer meningkat, loyal customer terbentuk, dan brand semakin dipercaya. Lalu yang terakhir, pada bulan ke-10-12 yaitu evaluasi dan inovasi. Fokusnya untuk pengembangan dan keberlanjutan. Strateginya yaitu survei kepuasan tahunan, evaluasi KPI customer service, update tools, dan penyusunan strategi tahun berikutnya. Media pendukungnya yaitu Google Form, rating dan review, lalu yang terakhir ada CSAT. Target dan hasil yang diharapkan dalam periode terakhir ini yaitu sistem CS matang, data kuat untuk keputusan marketing, serta strategi keberlanjutan. Kesimpulannya yaitu, marketing tools customer service berperan penting dalam mendukung strategi pemasaran dengan membangun kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Pemanfaatan berbagai tools seperti CRM, live chat, media sosial, chatbot, dan survei pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memberikan respon cepat, tepat, dan personal sesuai kebutuhan pelanggan. Integrasi layanan pelanggan dengan aktivitas pemasaran membantu perusahaan memahami perilaku dan harapan konsumen secara lebih akurat, sehingga kualitas layanan terus meningkat. Pelayanan yang konsisten dan profesional tidak hanya menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, tetapi juga mendorong terciptanya word of mouth positif yang memperkuat citra merek dan mendukung pertumbuhan bisnis secara keberlanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing tools yang saya gunakan. Salah satunya adalah sales promotion. Sales promotion sendiri bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemesanan jasa foto wisuda, membangun brand awareness sebagai fotografer wisuda yang menonjolkan nilai kebersamaan dan estetika visual, serta menciptakan pelanggan yang loyal yang secara aktif merekomendasikan jasa melalui promosi dari mulut ke mulut. Langkah pertama yang akan kami lakukan untuk sales promotion yaitu di bulan pertama sampai bulan keempat, yaitu pengenalan dan menarik perhatian. Pada tahap awal, sales promotion difokuskan pada pengenalan brand dan menarik perhatian target pasar melalui promo early wisuda seperti diskon 20-30%, paket bundling beauty suit, serta bonus foto atau video singkat untuk media sosial. Promosi dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, poster digital kampus, dan kerjasama dengan mahasiswa tingkat akhir maupun dengan MUA dengan target membangun awareness dan memperoleh klien awal. Untuk bulan ke-5 sampai bulan ke-8 yaitu meningkatkan penjualan. Memasuki fase pertengahan, strategi diarahkan untuk meningkatkan volume pemesanan wisuda melalui promo musim wisuda, diskon khusus pemesanan H-7, serta grup dengan harga lebih terjangkau, serta program referral. Konten promosi difokuskan pada testimoni klien, before after beauty shoot, dan Instagram story untuk memperkuat kepercayaan calon konsumen serta mendorong peningkatan jumlah klien. Yang terakhir adalah bulan ke-9 sampai 12 yaitu mempertahankan pelanggan. Pada tahap akhir ini, sales promotion difokuskan pada mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas melalui promo repeat order, limited time shoot dengan harga khusus, serta giveaway foto wisuda. Strategi ini didukung oleh interaksi aktif sosial media dan menunjukkan hasil foto yang emosional dengan tujuan meningkatkan pemesanan ulang, engagement, dan citra brand secara berkelanjutan. Untuk strategi personal selling, kami sendiri memiliki program yang dinamakan Chapter One. Chapter One ini bukan sekedar program penjualan jasa fotografi, tapi lebih ke sebuah perjalanan kolaboratif. Tujuannya adalah memahami cerita unik setiap klien kami, khususnya untuk momen wisuda yang mereka akan laksanakan. Lalu menerjemahkannya ke dalam visual yang autentik dan punya nilai emosional. Strategi ini kami bagi menjadi 3 tahap selama 12 bulan, yaitu 1 tahun, di mana tahap pertama, yaitu bulan 1 sampai bulan 4, fokus kami ada di konsultasi awal dan pengenalan konsep. Di sini, kami menawarkan free one-on-one consultation selama lebih dari 30 sampai 45 menit. Bisa dilakukan secara online maupun offline. Di sesi ini, kami benar-benar fokus mendengarkan kebutuhan, ekspektasi, dan cerita di balik momen wisuda dari klien.
Selain itu, kami juga menampilkan portofolio dan mood board yang telah disesuaikan dengan kepribadian klien. Kalau offline, biasanya kami pakai iPad atau booklet untuk interaksinya lebih personal lagi. Kami juga menggunakan pendekatan storytelling. Jadi, bukan cuma menjelaskan teknis foto, tapi kami juga menjelaskan filosofi di balik konsep kebersamaan dan beauty shot yang akan kami hadirkan nantinya. Masuk ke tahapan kedua, yaitu pada bulan ke-5 sampai ke-8, kami mulai melakukan pendekatan lanjutan dan follow up secara personal. Di sini, setelah konsultasi selesai, kami mengirimkan rangkuman hasil diskusi, beserta penawaran paket yang sudah dipersonalisasi lewat WhatsApp maupun email. Klien kami beri waktu 2-3 hari untuk mempertimbangkan apa mereka mau mengambil penawaran paket tersebut atau tidak. Lalu kami melakukan follow up lagi dengan cara lebih sopan dan humanis. Di tahap ini kami juga menawarkan booking insentif, misalnya foto tambahan atau album mini. Dan ini bisa dilakukan kalau klien melakukan pemesanan saat konsultasi atau maksimal 24 jam setelah konsultasi. Yang paling penting, klien kami libatkan langsung dalam proses kreatif, mulai dari penyusunan mood board, pemilihan lokasi, sampai outfit dari pemotretannya. Jadi, klien benar-benar merasakan dilibatkan bukan cuma sebagai pembeli atau klien, tapi sebagai bagian dari proses itu sendiri. Lalu di tahap terakhir, yaitu bulan ke-9 sampai ke-12, fokus kami ada di relationship building dan upselling. Setelah sesi foto selesai, komunikasi tetap akan kami jaga bersama dengan klien. Kami mengirim preview foto, update proses editing, dan juga meminta feedback dari klien. Di momen ini, kami menawarkan layanan tambahan seperti album premium, video highlight, dan sesi foto lanjutan seperti sesi foto keluarga. Kami juga mengundang klien yang sudah pernah menggunakan jasa kami untuk ikut serta dalam sesi foto konsep baru atau memberikan testimoni, sehingga tercipta hubungan jangka panjang antara klien dan brand. Jadi personal selling ini adalah jantung strategi komunikasi kami, dan melalui pendekatan one-on-one communication, kami tidak hanya menjual jasa fotografi, tapi juga membangun kepercayaan, memahami cerita klien, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Dan lewat chapter 1, kami berharap bisa mengubah calon klien menjadi pelanggan setia, bahkan menjadi duta brand secara alami melalui pengalaman yang telah mereka rasakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi word of mouth atau WOM. Ini secara simpelnya bisa kita bilang dari mulut ke mulut. Jadi kalau kita punya pengalaman membeli atau merasakan sesuatu dari brand tertentu, kita akan mengasih tahu testimoni kita ke orang lain. Seperti kita ngasih tahu kalau misal coklat ini enak, kita kasih tahu ke teman kita kalau coklat ini enak, nggak enak dan manisnya pas. Atau sebaliknya, coklat ini nggak enak, terlalu manis atau banyak rasa yang mungkin kurang enak di lidah. Jadi word of mouth ini membuat dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang kuat dan gratis, karena unggahan report-reportan dari klien-klien kita membuat orang yang belum mencoba menjadi penasaran atau bahkan tertarik dari testimoni-testimoni yang pernah mencoba. Jadi kayak membuat brand ini terlihat kredibilitasnya oke di mata orang lain tanpa kita harus mempromosikan lebih keras lagi, karena dengan orang lain yang banyak mereview bagus, pasti orang yang belum mencoba akan penasaran dan akan membeli produk kita gitu. Jadi secara singkat, WOM itu seperti testimoni-testimoni dari customer kita yang puas ataupun tidak puas terhadap produk kita. Itu juga termasuk menjadi trust dan pandangan buat produk kita. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir dengan strategi public relation yang kuat untuk memperkenalkan layanan fotografi, momen kebersamaan, dan beauty shoot. Strategi media relation dimulai dengan penyusunan press release, isinya menonjolkan konsep unik kami yang mengabadikan momen emosional dan beauty shoot saat wisuda. Press release ini kami kirim ke media kampus, majalah pendidikan, dan media lokal di Malang, Surabaya, Kediri, dan Tulungagung. Kami juga menyiapkan paket media lengkap, ada profil brand, portofolio terbaik, dan testimoni klien untuk jadi bukti nyata kualitas layanan. Untuk konten dan storytelling, kami fokus pada narasi yang relevan dengan tren fotografi wisuda saat ini. Konten kami angkat kisah kebahagiaan wisudawan, kebersamaan dengan keluarga, dan teman, serta ekspresi emosional yang autentik. Setiap foto dan video singkat kami lengkapi dengan watermark brand, yang membantu memperkuat identitas visual dan meningkatkan pengenalan brand di media. Dalam aktivitas publik, kami adakan mini session foto prawisuda di kampus tertentu. Sesi ini gratis dengan diskon khusus untuk mengenalkan layanan secara langsung. Kami juga pamerkan karya foto wisuda terbaik di Instagram dan website resmi dengan tema kebersamaan dan keindahan. Live streaming dengan pembicara lokal tentang cara mengabadikan momen wisuda juga kami gelar untuk menarik audiens lebih luas. Strategi user generate konten kami jalankan dengan kampanye #wisuda_berkisah. Klien kami ajak membagikan foto wisuda mereka, menandai akun brand, dan berkesempatan mendapatkan sesi foto keluarga atau cetak album gratis. Testimoni video pendek juga kami dorong agar pesan brand terdengar lebih kuat dan persuasif. Kami pantau semua hasil PR secara berkala. Kami gunakan alat pemantau seperti Google Alerts dan Mention untuk melihat liputan media dan sebutan brand. Indikator keberhasilan kami ukur dari jumlah like, share, comments, dan jangkauan audiens. Nah, kembali lagi bersama saya, Rizky Fadli. Di sini saya akan menjelaskan taktik advertising, yaitu platform iklan dan alat produksi kita. Setelah memahami strategi besarnya, sekarang
Pertanyaannya, di mana calon klien bisa menemukan kita? Mengingat target kita adalah mahasiswa wisuda dan kita fokus pada tempat di mana mereka mencari inspirasi. Platform yang pertama kita ada biasanya buat anak-anak muda nih, Instagram dan TikTok. Ini adalah etalase utama bagi kita. Di Instagram kita buka tampilan guide yang estetik sebagai portofolio. Kita juga pakai Instagram Ads dengan trik khusus, yaitu menargetkan audiens dengan radius 3-5 km dari sekitar kampus-kampus tertentu saat musim wisuda. Sedangkan TikTok kita mainkan konten yang lebih santai seperti video behind the sky atau tren transisi dengan baju biasa ke toga yang lagi viral nih. Seperti itu. Yang kedua, kita memakai Google Business Profile. Ini sangat krusial sih. Saat ini mahasiswa mencari di Google Maps dengan kata kunci fotografer wisuda terdekat. Jasa kita harus paling sering muncul atas lengkap dengan ulasan bintang 5 agar mereka langsung percaya. Yang ketiga, ada marketplace jasa. Kita juga hadir di platform seperti Sosiabus atau Seribu untuk menjangkau klien yang mungkin tidak aktif di media sosial tetapi mencari jasa profesional secara langsung. Bagaimana sih kita mengemasnya agar konten iklan kita terlihat profesional dan menarik? Kita menggunakan beberapa alat pendukung utama, yaitu seperti macamnya biar bisa diedit gitu. Ada Canva yang pertama, kita gunakan ini untuk mendesain price list atau daftar harga. Kenapa penting? Karena mahasiswa sangat teliti soal harga. Jadi kita kemas informasi paket individu, grup, dan keluarga dengan desain yang jelas, informatif, dan tetap cantik untuk dilihat. Yang kedua ada Capcut, atau kalau aku sih nyebutnya Capcut ya, tapi kalau orang kebanyakan CapCut. Yang benernya sih CapCut. Karena tren saat ini adalah video, kita pakai CapCut untuk merangkai hasil foto dan cuplikan proses pemotretan menjadi video pendek lah, seperti behind the scene gitu. Strategi ini jauh lebih penting dan lebih efektif menurut saya ya, karena meningkatkan engagement dibandingkan mengunggah foto diam. Jadi biar tidak bosan gitu. Dan yang kedua, kita pakai editor terakhir yaitu Lightroom. Untuk menjaga kualitas, kita menggunakan preset Lightroom khusus untuk foto-foto yang kita layani. Ini rahasia kita agar semua foto dari klien manapun punya warna dan karakter yang konsisten. Inilah yang akan menjadi identitas visual dari brand kita. Jadi, dengan perpaduan platform yang tepat sasaran dan alat produksi yang mumpuni, kita memastikan layanan fotografi kita tidak hanya terlihat indah, tapi juga terlihat dan dapat ditemukan juga punya nilai jual yang kompetitif bagi mahasiswa. Dan untuk yang terakhir adalah closing statement. Penerapan sales promotion pada jasa fotografer wisuda yang berfokus pada momen kebersamaan dan beauty shoot dapat dilakukan secara bertahap selama 1 tahun melalui strategi diskon, paket bundling, promo group, referral, serta program loyalitas. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemesanan, tetapi juga membangun brand awareness dan kepercayaan konsumen. Dengan memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan lingkungan kampus, promosi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, sales promotion dirancang secara konsisten dan berkelanjutan dengan harapan mampu menciptakan portofolio yang kuat, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menjadikan usaha jasa fotografi sudah menjadi pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.